Apa kabar? Jumpa lagi di Jurnal Barata. Bicara tentang bencana, Tiongkok beberapa waktu yang lalu dihadapkan pada masalah banjir yang semakin diperparah oleh dampak adanya perubahan iklim. Perubahan iklim menyebabkan curah hujan dan badai yang lebih deras, sehingga ini mempengaruhi sebagian besar wilayah di Tiongkok, termasuk ibu kota Beijing serta wilayah Tianjin dan Provinsi Hebei yang sempat diterjang oleh topan Doksuri pada akhir Juli yang lalu. Hujan yang mengguyur beberapa wilayah ini merupakan hujan ekstrim terburuk yang pernah melanda Tiongkok dalam lebih dari 10 tahun. Nah, khusus untuk Beijing, dari catatan yang ada, curah hujan kali ini merupakan yang terbesar dalam 140 tahun terakhir. Dan musibah ini pun telah menimbulkan korban jiwa dan dampak serius bagi ribuan orang. Kalau kita perhatikan, banjir di perkotaan sekarang ini sepertinya sering terjadi. Dan ini membuat banyak orang semakin menyadari pentingnya ekosistem air dan infrastruktur ekologi perkotaan. Alih-alih mengandalkan infrastruktur abu-abu seperti tanggul, pipa, bendungan, dan saluran, justru hal ini malah tidak terlalu efektif sebenarnya dalam mengatasi dilema air hujan selama urbanisasi yang begitu cepat. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah air di perkotaan yang begitu luas, Tiongkok semakin mementingkan pengelolaan banjir perkotaan dan layanan sistem ekologi air, serta dengan penuh semangat mempromosikan gagasan kota spons. Lantas, seperti apa bentuk dari upaya tersebut? Mari kita coba telaah bersama. Jurnal Barata. Kegagalan infrastruktur abu-abu konvensional terhadap pengendalian banjir dan sistem pengelolaan air hujan akhirnya mendorong pemerintah Tiongkok mengadopsi inisiatif kota spons yang diusulkan oleh para peneliti Tiongkok pada awal tahun 2000-an. Kota spons sendiri adalah model konstruksi perkotaan baru untuk pengelolaan banjir dan memperkuat infrastruktur ekologi serta sistem drainase. Konsep ini baru diterima oleh Partai Komunis Tiongkok dan Dewan Negara sebagai kebijakan urbanisme pada tahun 2014. Tentu dengan harapan kebijakan tersebut bisa mengurangi banjir di perkotaan dan menambah sumber daya air serta meningkatkan lingkungan ekologis dan keanekaragaman hayati sehingga dapat mengurangi banjir dan air hujan yang diserap tadi nantinya juga akan dapat digunakan kembali. Dengan demikian, kebijakan kota spons ini merupakan serangkaian solusi berbasis alam untuk menahan, menyimpan, dan membersihkan air dengan tujuan mencegah banjir. Konsep tersebut terinspirasi oleh kearifan kuno tentang adaptasi terhadap tantangan iklim. Jadi, prinsip dari desain kota spons sebenarnya adalah mendistribusikan dan mempertahankan air pada sumbernya, memperlambat air saat mengalir menjauh dari sumbernya, membersihkan air secara alami, dan beradaptasi dengan air di bak cuci saat air menumpuk. Ini tentu sangat kontras dengan solusi konvensional dari infrastruktur abu-abu tadi yang memusatkan dan mengumpulkan air menggunakan waduk besar, mempercepat aliran air melalui pipa dan saluran air, dan pada akhirnya melawan air dengan dinding dan bendungan banjir yang lebih tinggi dan kuat. Seorang arsitek lanskap dan perencana kota ekologis Kong Qianyu mengatakan meskipun infrastruktur abu-abu dari beton, baja, pipa, dan pompa dapat diperlukan untuk menyelesaikan masalah individu yang mendesak, namun hal itu menghabiskan beton dan energi dalam jumlah yang besar dan
seringkali mengakumulasi risiko bencana yang lebih tinggi. Menurutnya, dalam menghadapi perubahan iklim global dan teknologi industri yang merusak, manusia harus memikirkan kembali cara membangun kota dan bagaimana cara memperlakukan air dan alam. Karena itu, sejak Oktober 2014, Kementerian Perumahan dan Pembangunan Perkotaan Pedesaan Tiongkok mengeluarkan pedoman teknis untuk konstruksi kota spons yang menekankan pentingnya desain pengelolaan air hujan di perkotaan. Sehingga pada Agustus 2015, metode evaluasi kinerja konstruksi kota spons mengklarifikasi pernyataan penggunaan dana fiskal pusat dan memberikan pedoman kota percontohan. Nah, akhirnya pada 2015 dan 2016, proyek percontohan untuk kota spons dibangun dengan dukungan kebijakan nasional. Kota Zhenjiang dan Xiamen kemudian dipilih sebagai kota percontohan gelombang pertama tahun 2015. Sedangkan 13 kota lainnya termasuk Shenzhen dan Beijing dipilih sebagai kota percontohan gelombang kedua di tahun 2016. Pendanaannya diperkirakan membutuhkan sekitar 230 miliar dolar hingga tahun 2030 nanti. Dengan begitu, kota-kota di Tiongkok dapat memanfaatkan 70% air hujan. Lingang, sebuah kota yang direncanakan di distrik Pudong, Shanghai, berharap bisa menjadi kota spons terbesar di Tiongkok. Makanya, sejak tahun 2015, pemerintah kota tersebut telah menghabiskan sebanyak 119 juta dolar yang digunakan untuk penanaman tanaman hijau di atas atap rumah, membangun lahan basah untuk penyimpanan air hujan, dan membangun jalan permeable. Hingga pada awal 2016, Shanghai mengumumkan pembangunan taman seluas 4,3 juta kaki persegi di seluruh kota. Sebagian besar proyek menggabungkan ruang hijau seperti lahan basah dan biowells yang secara alami membantu menyerap air demi mengurangi jumlah limpasan air hujan. Hal ini bisa dilihat dari Taman Yanweizhou di Jinhua di Tiongkok Timur yang telah dibuka sejak tahun 2014 dan berfungsi sebagai model untuk jenis infrastruktur hijau tahan banjir. Begitu pula Taman Air Badai Chunli di kota Harbin, Tiongkok Utara sebagai salah satu contoh kota spons yang sukses. Tahun ini, rekor curah hujan di Tiongkok terbesar dalam 140 tahun terakhir yang tentu menyebabkan kerusakan yang cukup serius. Namun, pakar lingkungan mengatakan bahwa berbagai strategi ekologis seperti penanaman pohon dan restorasi dataran banjir serta kota spons selama dekade terakhir telah membantu mengurangi dampak banjir ekstrim. Bulan lalu, lebih dari 16 juta orang terdampak oleh berbagai bencana alam. Sebanyak 147 orang tewas dan hilang akibat bencana ini. Dan ada 703.000 orang direlokasi ke tempat yang lebih aman. Sebaliknya, banjir tahun 1998 menewaskan lebih dari 3.000 orang dan menyebabkan 15 juta orang kehilangan tempat tinggal. Jika dibandingkan banjir kali ini dengan tahun 1998, curah hujan tahun ini di Tiongkok jauh lebih tinggi daripada tahun 98, tetapi banjirnya tidak terlalu parah dan merusak seperti tahun 98. Nah, hal ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah Tiongkok membangun kota spons terbilang sukses. Menurut Xu Baoxing, mantan Wakil Menteri Perumahan dan Pembangunan Perkotaan Pedesaan Tiongkok, bahwa ke depan nantinya kota spons tidak hanya mengatasi masalah air, alih-alih menciptakannya, melainkan kota spons juga akan mengurangi emisi karbon dan membantu memerangi perubahan iklim. Oleh karena itu, pakar kebijakan air dari Universitas Singapura, Cecilia Tortajada, mengatakan bahwa proyek skala besar Tiongkok dapat mengajarkan kepada seluruh dunia apa yang berhasil dan apa yang tidak.
setidaknya dalam hal pengelolaan banjir. Menurut Tortajada, banjir tidak akan hilang. Maka dengan demikian, setiap negara harus bersiap untuk menghadapi banjir yang lebih intens dan mengganggu. Demikian Jurnal Barata. Saya Aksan Prawira. Terima kasih. Demikian Jurnal Barata.